Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Intan Lutfiana Sari selaku salah satu asisten pengampu modul 3 pengujian hipotesis pada praktikum statistika tahun 2024. Nah, setelah teman-teman mempelajari mengenai pengujian hipotesis dengan menggunakan sampel tunggal dan sampel ganda, pada kasus 3 kali ini teman-teman akan mempelajari mengenai pengujian hipotesis dengan menggunakan sampel berpasangan. Sebelum melakukan pengujian, alangkah baiknya kita mengetahui prosedur praktikum terlebih dahulu. Di mana prosedur praktikum pada kasus 3 kali ini yaitu sebuah perusahaan mengklaim bahwa tingkat produktivitas kerja setelah adanya program pelatihan mengalami kenaikan minimal 0,1 dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Lalu lakukan penarikan sampel sebanyak 25 data dan lakukan pengujian terhadap pernyataan tersebut. Catat hasilnya di lembar kerja dan bandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan data populasi sesungguhnya dan berikan analisa Anda. Untuk data pada kasus 3 kali ini yaitu terdapat data produktivitas kerja sebelum dengan data produktivitas kerja sesudah, di mana untuk populasinya terdapat sedikit perbedaan dari kasus 1 dan kasus 2 yang memiliki populasi sebanyak 3.000. Pada kasus 3 kali ini kita memiliki populasi data sebanyak 600 data. Lalu kita bisa beralih ke sheet kasus 3. Nah, pada kasus 3 kali ini kita akan melakukan uji tes sampel berpasangan atau yang biasa disebut dengan paired sample t-test. Paired sample t-test merupakan suatu pengujian pada sampel berpasangan yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel berpasangan tersebut mengalami perubahan yang bermakna atau tidak. Untuk definisi dari sampel berpasangan itu sendiri yaitu sampel yang memiliki satu objek dengan dua perlakuan. Nah, pada kasus 3 kali ini kita memiliki klaim yang berbunyi tingkat produktivitas kerja setelah adanya program pelatihan mengalami kenaikan minimal 0,1 dibandingkan dengan sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa terdapat satu objek yaitu tingkat produktivitas kerja dan dua perlakuan yaitu sebelum dan sesudah adanya program pelatihan. Untuk mempermudah kita dalam melakukan pengolahan data, kita akan mengubah bunyi klaim menjadi bentuk matematis menjadi μD lebih dari sama dengan 0,1, di mana μD mewakili kata tingkat produktivitas kerja dan lebih dari sama dengan mewakili kata minimal dan 0,1 merupakan angka yang tertera di dalam klaim. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penarikan sampel sebanyak 25 data. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kita akan melakukan uji tes sampel berpasangan, di mana salah satu kriteria uji T yaitu menggunakan sampel kurang dari 30. Maka langsung saja kita lakukan penarikan sampel secara acak dengan menggunakan rumus sama dengan range between. Untuk formulasi bottom kita pilih nilai terkecil dari populasi yaitu 1, kita beri tanda separator. Lalu untuk formulasi top kita masukkan nilai terbesar dari populasi yaitu 600. Kita beri tutup kurung lalu enter. Lalu kita bisa drag hingga sampel ke 25. Kita bisa copy paste value untuk menghindari adanya perubahan ketika kita melakukan pengolahan data di sel yang lain. Lalu kita cek apakah terdapat sampel yang ganda atau tidak dengan menggunakan conditional formatting. Kita bisa klik OK. Nah, pada sampel ke-16 dan 21 terdapat kesamaan ya teman-teman, atau terdapat sampel yang ganda. Maka kita bisa lakukan penarikan sampel secara acak ulang namun hanya pada sel yang berwarna merah saja. Kita bisa tuliskan rumus yang sama yaitu range between 1,600. Kita beri tutup kurung lalu enter. Lalu kita bisa copy paste value ulang untuk memastikan tidak ada sampel yang ganda lagi. Setelah itu kita akan memunculkan nilai produktivitas kerja sebelum dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Untuk formulasi lookup value kita pilih nomor sampelnya, kita beri tanda separator.
Lalu untuk formulasi tabel array, kita bisa beralih ke sheet data praktikum modul 3. Kita pilih sumber datanya dari tabel ini, namun tidak mengikutkan headernya untuk menghindari adanya error. Lalu kita kunci dengan menggunakan Fn F4 atau F4 saja, menyesuaikan dengan device masing-masing. Lalu kita beri tanda separator untuk formulasi kolom index number. Dikarenakan kita akan memasukkan nilai produktivitas kerja sebelum yang terdapat pada kolom nomor 5, maka kita bisa tuliskan angka 5. Lalu kita beri separator. Untuk formulasi range lookup, kita pilih yang false karena kita akan memunculkan nilai yang sama persis. Lalu kita beri tutup kurung, lalu enter. Lalu kita bisa drag hingga sampel ke 25. Untuk memunculkan nilai produktivitas kerja sesudah masih sama rumusnya, untuk mempersingkat waktu, kita kopikan saja rumusnya. Jangan lupa enter untuk menghindari adanya error. Kita pastekan. Namun terdapat sedikit perbedaan pada formulasi kolom index number-nya, di mana untuk nilai produktivitas kerja sesudah terdapat pada kolom nomor 6. Maka kita bisa gantikan angka 5 menjadi angka 6. Lalu kita klik enter. Lalu kita bisa drag hingga sampel ke 25. Untuk memastikan apakah nilai yang kita munculkan ini sudah benar atau belum, kita cek pada salah satu sampel. Saya akan mengecek pada sampel ke-30 dengan nilai sebelumnya sebesar 3,239 dan nilai sesudahnya 2,916. Kita bisa cek pada sampel ke-30 untuk nilai sebelum sebesar 3,239 dan nilai sesudahnya sebesar 3,916. Maka sudah sesuai ya teman-teman. Maka kita beralih ke kolom selanjutnya, yaitu menghitung nilai D. Nilai D merupakan nilai selisih antara produktivitas kerja sesudah dengan produktivitas kerja sebelum. Maka kita bisa langsung kurangkan saja dengan sama dengan, kita pilih nilai produktivitas kerja sesudah dikurangi nilai produktivitas kerja sebelum, lalu enter. Kita bisa drag hingga sampel ke 25. Apabila dalam nilai selisih terdapat tanda negatif, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Maka setelah itu kita akan mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus sama dengan average tutup kurung, lalu enter. Lalu untuk nilai standar deviasi, kita menggunakan rumus sama dengan stdef.s. Kita pilih nilai selisih dari sampel pertama hingga sampel ke-25, lalu beri tutup kurung, lalu enter. Setelah kita memperoleh nilai rata-rata dan standar deviasi, kita akan memasuki langkah-langkah pengujian hipotesis. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan di sini, di mana terdapat beberapa ketentuan. Untuk H0 menggunakan tanda persamaan dan H1 menggunakan tanda pertidaksamaan. Bisa kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan. Lalu kita lihat kembali pada bentuk matematis di awal, yaitu mu D lebih dari sama dengan 0,1. Tanda lebih dari sama dengan memuat dua tanda, yaitu lebih dari dan sama dengan. Maka untuk H0 kita bisa tuliskan mu D sama dengan 0,1. Sudah sesuai ya teman-teman untuk formulasi hipotesis. Nolnya karena menggunakan tanda persamaan. Untuk H1 yang merupakan kebalikan dari H0 menggunakan pertidaksamaan. Maka kita bisa cek kembali untuk bentuk matematis di atas, di mana kebalikan dari tanda lebih dari yaitu kurang dari. Maka untuk H1-nya menjadi mu D kurang dari 0,1. Mengapa tidak diikutkan sama dengannya? Karena kembali lagi ke aturan bahwa H1 merupakan pertidaksamaan. Maka kita bisa tuliskan mu D kurang dari 0,1 untuk hipotesis alternatifnya.
Kita bisa lihat pada bentuk matematis di awal bahwa klaim berada pada tanda persamaan, maka kita bisa tentukan klaim berada pada H0. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan taraf signifikansi. Masih sama pada seperti kasus-kasus sebelumnya menggunakan taraf signifikansi 0,01 dan 0,05. Memasuki langkah yang selanjutnya yaitu menentukan titik kritis. Titik kritis merupakan batas wilayah antara daerah penerimaan dan daerah penolakan H0 sesuai dengan formulasi hipotesisnya. Untuk rumus titik kritis di sini kita menggunakan rumus sama dengan T.inv karena kita akan mengembalikan inverse sisi kiri dari pengujian distribusi T. Untuk formulasi probability kita pilih yang 0,01 terlebih dahulu, kita beri tanda separator. Untuk formulasi degree of freedom, karena kita melakukan pengujian dengan penolakan satu arah di sisi kiri, maka kita bisa gunakan rumus degree of freedom-nya N-1, yaitu menjadi 25 dikurangi 1 menjadi sebesar 24. Kita beri tutup kurung lalu enter. Untuk titik kritis pada taraf signifikansi yang 0,05 masih sama, kita bisa langsung drag saja ke kanan untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah memperoleh nilai titik kritis, kita akan memasuki langkah yang keempat, yaitu menentukan uji statistik, di mana pada langkah ini kita akan mencari nilai T hitung dan P value. Untuk nilai T hitung kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan di sini, di mana terdapat rumus T sama dengan D bar min D0 per SD per akar N, di mana D bar merupakan nilai rata-rata, D0 merupakan nilai yang tertera di dalam klaim, lalu SD merupakan standar deviasi, dan N merupakan banyaknya data. Maka langsung saja kita bisa tuliskan sama dengan kurung buka satu kali, kita pilih nilai rata-rata, kita kurangi dengan nilai D0 atau nilai yang tertera di dalam klaim yaitu 0,1, lalu kita beri tutup kurung, lalu kita bagi dengan menggunakan tanda slash, lalu kita tuliskan kurung buka lagi, kita pilih nilai standar deviasi, lalu kita bagi lagi. Untuk akar kita bisa tuliskan rumus SQRT. Untuk formulasi number kita pilih 25 karena sampel kita sebanyak 25 data. Kita beri tutup kurung 2 kali lalu enter. Untuk menghitung nilai p-value kita bisa lihat catatan p-value uji T di sebelah kanan di sini. Kita lihat pada H1 kita berkonotasi kurang dari, maka kita bisa fokus pada di bagian ini. Jika H1 berkonotasi kurang dari penolakan di kiri menggunakan rumus T.dis, maka langsung saja kita tuliskan sama dengan T.dis. Lalu untuk formulasi X kita pilih nilai T hitungnya, kita beri tanda separator. Untuk nilai degree of freedom masih sama, yaitu 24. Lalu untuk formulasi kumulatif kita pilih yang true karena kita akan memunculkan fungsi distribusi kumulatifnya. Kita beri tutup kurung lalu enter. Nah, setelah kita memperoleh nilai T hitung dan P value, kita akan memasuki langkah yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Kita akan menentukan kesimpulan untuk yang taraf signifikansi 0,01 terlebih dahulu. Kita akan membandingkan nilai T hitung dan T kritis dengan menggunakan grafik di sebelah kanan di sini. Untuk titik kritis yang 0,01 terlebih dahulu kita masukkan sebesar min 2,492 di antara daerah penerimaan dan daerah penolakan. Lalu untuk T hitung sebesar 2,962 yang mana lebih besar dibandingkan titik kritis, maka kita bisa tuliskan di sebelah kanannya sebesar 2,962. Nah, bisa kita lihat bahwa titik kritis, T hitung lebih besar dibandingkan titik kritis dan berada pada daerah penerimaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa T hitung lebih dari T kritis, maka H0 dinyatakan diterima.
Lalu selanjutnya kita akan membandingkan p-value dengan taraf signifikansi, di mana terdapat beberapa kriteria, yaitu di mana p-value lebih dari taraf signifikansi, maka keputusan H0 diterima. Sedangkan apabila p-value kurang dari taraf signifikansi, maka H0 dinyatakan ditolak. Kita lihat p-value 0,997 tentunya lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 0,01, maka kita bisa tuliskan p-value lebih dari taraf signifikansi, maka H0 dinyatakan diterima. Sehingga karena klaim berada pada H0 dan H0 dinyatakan diterima, maka klaim dinyatakan diterima. Setelah memperoleh kesimpulan untuk yang taraf signifikansi 0,01, kita juga akan menentukan kesimpulan dari taraf signifikansi yang 0,05 juga. Kita tuliskan nilai titik kritisnya sebesar min 1,711 di antara daerah penerimaan dan daerah penolakan. Lalu untuk nilai p-value, nilai T hitung sebesar 2,962, yaitu lebih besar dari titik kritisnya, maka kita tuliskan di sebelah kanan sebesar 2,962. Karena nilai T hitung berada di sebelah kanan titik kritis dan berada pada daerah penerimaan, maka kita bisa tuliskan T hitung lebih dari T kritis, maka H0 dinyatakan diterima. Lalu kita lihat untuk p-value sebesar 0,997 tentunya lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, maka kita bisa tuliskan p-value lebih dari taraf signifikansi, maka H0 dinyatakan diterima juga. Sehingga karena klaim berada pada H0 dan H0 diterima, maka klaim dinyatakan diterima. Setelah kita memperoleh dua kesimpulan dari taraf signifikansi 0,01 dan 0,05, kita akan menganalisis dua kesimpulan tersebut. Menjadi berdasarkan pengolahan dari data penyajian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa H0 karena dari kedua kesimpulan H0 sama-sama dinyatakan diterima, maka kita bisa tuliskan diterima, dan klaim dinyatakan diterima, maka dapat dinyatakan bahwa klaim benar. Mungkin sekian penjelasan kasus 3 pengujian hipotesis sampel berpasangan kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.